warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas materi terbaru, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, ini kompetensi dasar dan juga pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan melalui pembelajaran kali ini. Kita mulai masuk pada materi persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Jadi, persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan, dan variabelnya hanya berpangkat 1. Contohnya seperti ini. X plus 6 sama dengan 25. Nah, X plus 6 sama dengan 25 adalah kalimat terbuka. Karena kenapa? Di situ mengandung satu buah variabel yang berpangkat 1, yaitu X. Ya. Nah, si X ini bisa kita ganti 1, 2, 3 atau angka-angka yang lain. Ya. Jadi si X ini adalah yang membuat persamaan ini menjadi persamaan terbuka. Gitu. Nah, karena dia bisa diisi dengan angka-angka yang bebas, gitu ya. Makanya dia disebut dengan kalimat terbuka. Jadi belum tentu X plus 6 itu sama dengan 25, karena X-nya kita harus cari tahu dulu. Kalau misalnya X-nya 1 tambah 6, 25 kah? Bukan kan? Nah, maka kalimat tersebut atau persamaan ini itu menjadi salah. Gitu. Nah, tapi jika kita mau tahu ya sebenarnya berapa sih nilai X yang memenuhi agar kalimat terbuka ini menjadi sebuah kalimat atau persamaan yang benar, ya. Untuk mencari nilai X-nya supaya kalau X ditambahkan 6 itu hasilnya 25, berapa? Tentu saja jawabannya adalah ini ya, 19. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 25 dikurang 6, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang akar atau penyelesaian pada persamaan linier satu variabel. Akar atau penyelesaian ini merupakan pengganti dari variabel, ya, sehingga suatu persamaan menjadi kalimat benar. Jadi nilai dari X-nya itu, ya, kalau tadi disebut akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Ya, ini contoh yang tadi, X plus 6 sama dengan 25. Nah, kita harus cari nilai si X-nya. Nilai X yang benar berapa? Ya, tadi jawabannya adalah 19. Ya. Maka angka 19 ini ya merupakan akar atau penyelesaian. Ya. Kalau angka munculnya adalah angka yang lain, misalnya angka 1, ya, X sama dengan 1 misalnya, kalian masukkan X sama dengan 1. Kalau X-nya diganti 1 tambah 6, 25, bukan? Bukan kan? 1 tambah 6 itu 7. Maka angka 1 ini bukan akar atau penyelesaian. Ya. Jadi yang merupakan atau
yang merupakan akar atau penyelesaian adalah nilai yang harus kita cari agar persamaan yang ini terpenuhi. Nilai X berapa agar persamaan yang di atas itu terpenuhi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ada dua cara. Ini adalah cara yang pertama atau bentuk soal yang pertama ya. Kita lihat contohnya seperti ini. Apakah X sama dengan 2 merupakan akar penyelesaian dari 2X plus 3 sama dengan 5? Nah, untuk soal ini caranya adalah kita substitusi. Substitusi itu apa sih? Mengganti ya. Kita ganti X-nya dengan angka 2. Jadi angka 2-nya kita masukkan ke persamaan yang ada di soal, yaitu persamaan 2X plus 3 sama dengan 5. Angka 2 ini kita masukkan ke X ya. Maka 2X plus 3 sama dengan berapa? Ya. X-nya kita ganti nih. X yang ini kita ganti dengan angka 2. Ya. 2X di sini artinya 2 dikali X, maka di sini artinya 2 dikali 2 ditambah 3. Yang tidak ada X-nya tidak berubah ya. Jadi yang berubah hanya yang ada variabel X-nya saja. Baik, selanjutnya kita hitung 2 dikali 2 berapa? 4. Kemudian ditambah 3. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Di sini hasil akhirnya 7. Sedangkan pada persamaan ya, pada persamaan di soal itu hasilnya adalah 5. Nah, karena berbeda hasilnya, yang 1 7, yang 1 5, maka X sama dengan 2 itu salah ya. Bukan akar penyelesaian dari 2X plus 3 sama dengan 5. Ya, maaf, ini bukannya ya, ini X ya. Karena hasilnya bukan 5, maka X sama dengan 2 bukan akar dari persamaan 2X plus 3 sama dengan 5. Seperti itu. Ini contoh soal yang kedua, bentuknya seperti ini. Akar penyelesaian dari 6Y minus 10 sama dengan 2 adalah, oke, pertama kita tuliskan dulu persamaannya ya. Nih, persamaannya adalah 6Y min 10 sama dengan 2 sesuai soal. Ya. Kemudian kita pisahkan yang angka dengan yang angka, yang variabel dengan variabel. Yang variabel ada di sebelah kiri sama dengan, sedangkan yang angka kita satukan ada di sebelah kanan sama dengan. Nah, dari persamaan ini yang ada di soal, yang ada variabelnya hanya yang 6Y saja. Berarti 6Y posisinya harus di sebelah kiri. Sedangkan si 10 ini ya, si 10 merupakan angka ya. Karena dia angka, tadi Ibu minta yang di sebelah kiri adalah variabel, yang di sebelah kanan sama dengan adalah angka. Kita kumpulkan semua seperti itu. Nah, karena si 10 ini tidak pada tempatnya ya, ada di sebelah kiri sama dengan, kita harus pindahkan 10 ini ke kanan sama dengan, ke sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, namanya ketika kita pindahkan angka 10 ini ke sebelah kanan sama dengan ya, dia dinamakan dengan pindah ruas ya. Jadi kita pindah ruaskan angka minus 10 ini ya. Baik, kita lihat awalnya di sini tandanya adalah minus ya, minus 10, nilainya minus 10. Ketika minus 10 dipindah ruaskan, maka tandanya berubah jadi tanda positif, kebalikannya. Jadi setiap tanda yang mengalami pindah ruas ya, itu mengalami perubahan. Kalau awalnya negatif,
maka berubah jadi positif seperti ini. Tapi kalau misalnya tandanya di sini positif, kalau pindah ruas itu berubah jadi negatif. Seperti itu. Kalau tandanya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Kalau tandanya pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Jadi kalau pindah ruas itu dicari kebalikan dari awalnya, asal muasalnya bagaimana. Ya, karena ini, baik kita balik lagi ke soal ya. Karena ini minus 10, pindah ruas jadi plus 10. Ya, kita pindahkan dia. Nah, sekarang posisinya sudah sebelah kiri sudah variabel semua, sebelah kanan sudah angka semua. Kita operasikan. Berarti 6Y sama dengan 12, dapat 2 tambah 10 ya. Ini mudah. Nah, yang kita cari adalah variabelnya ya, penyelesaiannya. Ya, maka Y-nya berapa? Ya, Y-nya berapa? Nah, karena kita mau cari Y saja, dari awalnya adalah 6Y. Ya, 6Y ini artinya adalah 6 dikali Y. Ya, 6 dikali Y. Kalau perkalian kita pindah ruas, jadi kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Makanya di sini Ibu tuliskan 12 dibagi 6. Ya, 12 dibagi 6. Sudah kita hitung, berapa 12 dibagi 6? Oh, hasilnya adalah 2. Berarti 2 adalah akar penyelesaian dari persamaan 6Y minus 10 sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, di mana variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi mudahnya membedakan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel hanya di tandanya. Ya, kalau persamaan linear satu variabel tandanya tadi adalah sama dengan, kalau pertidaksamaan linear satu variabel tandanya bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, atau bisa lebih dari sama dengan. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal ya. Menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dan membuat grafik dari penyelesaian pertidaksamaan ini ya. Kita cari dulu penyelesaian atau akarnya ya, akar dari persamaan ini. Persamaannya adalah 3x minus 7 lebih besar dari 8 ya. Untuk mencari tahu penyelesaiannya, untuk mencari tahu penyelesaian dari persamaan ini, caranya sama seperti cara kedua pada persamaan linear satu variabel yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, kita pisahkan antara yang mengandung variabel ya dan yang angka saja. Yang mengandung variabel ada di sebelah kiri, sedangkan yang tidak mengandung variabel atau hanya angka saja kita pindahkan di sebelah kanan tandanya, tanda penghubungnya. Di sini karena pertidaksamaan tanda penghubungnya kebetulan lebih dari ya. Jadi kita pindahkan si minus 7 ini, kita pindahkan ke sebelah kanan tanda lebih darinya ya. Sedangkan si 3x yang mengandung variabel kita buat dia tetap ada di sebelah kiri tanda lebih dari. Nah, kita pindahkan si minus 7 ke sebelah kanan, artinya dia mengalami pindah ruas si minus 7. Awalnya awalnya minus 7, kemudian dia pindah ruas ke sebelah kanan. Maka tandanya menjadi positif ya. Nah, dia jadi positif. Plus 7. Karena awalnya minus, pindah ruas jadi positif. Kebalikan dari minus adalah positif. Seperti itu. Kemudian kita operasikan seperti tadi. 3x karena dia sendirian ya sudah ya.
8 ditambah 7 adalah 15. Kemudian 3x ini artinya adalah 3 dikali x. Artinya si 3 ini harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ya. Tadinya perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Makanya di sini jadi x lebih besar dari 15 dibagi 3. Karena tadi si 3-nya ini pindah ruas dari perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Ya, sudah kita hitung. 15 dibagi 3 adalah 5. Maka akar penyelesaian dari persamaan 3x minus 7 lebih besar dari 8 adalah x lebih besar daripada 5. Nah, beda ya, kalau tadi kalau persamaan tandanya sama dengan, berarti x-nya harus 5. Kalau yang ini x-nya harus lebih besar daripada 5. Bisa 6, 7, 8, atau bahkan 1 juta pun juga bisa. Yang penting dia lebih besar daripada 5. Untuk menggambar grafiknya, pertama kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Ya. Di sini x-nya lebih besar daripada 5. Berarti kita buat saja dulu angka 5 di sini. Sebelum angka 5 ada 4. Setelah angka 5 ada 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, karena di sini x-nya adalah lebih besar daripada 5, maka grafiknya akan kita mulai dari setelah angka 5 ya, karena dia lebih besar daripada 5, yaitu mulai dari angka 6 ya. Jadi kita tarik garis ya, dari angka 6 kita buat seperti ini ke arah, karena dia lebih besar berarti ke arah kanan ya. Kemudian ini daerah ini kita arsir. Maka seperti inilah grafiknya, atau yang dinamakan dengan daerah hasilnya ya. Yang daerah yang diarsir merupakan daerah hasil dari persamaan 3x minus 7 lebih besar daripada 8. Contoh soal yang kedua, misal 12 min x kurang dari sama dengan 9. Nah, kita cari dulu akar penyelesaiannya ya. Cari dulu penyelesaiannya. Sama seperti tadi, yang mengandung variabel kita tetapkan dia di sebelah kiri, sedangkan yang hanya angka kita pindahkan dia di sebelah kanan. Ya, di sini yang mengandung variabel adalah minus x, sedangkan yang angka adalah 12. Berarti 12 harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, 12 tandanya apa nih depannya? Ya, karena di situ nggak ada tanda negatif, otomatis di sini artinya 12-nya positif ya nilainya. Tadinya positif, pindah ruas ya, jadi negatif ya. Berarti sekarang persamaannya menjadi minus x kurang dari sama dengan 9 minus 12 ya. Kita hitung, minus x kurang dari sama dengan 9 minus 12 adalah minus 3. Nah, di sini kalau pada penyelesaian nilai x itu harus positif. Di sini nilainya negatif. Makanya untuk membuat si x ini menjadi positif, kita kalikan dia dengan minus. Semua minus x kurang dari sama dengan minus 3, kita kalikan mereka dengan minus ya. Minus x dikali minus adalah x positif. Kemudian kurang dari sama dengan, kalau dikalikan minus, tandanya berubah
Tadinya kurang dari menjadi lebih dari sama dengan, ya. Kemudian minus 3 dikalikan dengan minus, hasilnya adalah 3. Maka akar penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 3. Seperti itu. Untuk menggambar grafiknya, ya, dari penyelesaian ini, X lebih besar sama dengan 3. Kita buat dulu sama seperti tadi, buatlah garis bilangan. Ya, buat garis bilangan. Nah, ini karena X-nya lebih besar sama dengan 3, maka kita buat dulu garis bilangannya angka 3. Sebelum angka 3 adalah angka 2. Setelah angka 3 adalah angka 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik perbedaan grafik ini dengan grafik sebelumnya. Kita lihat tandanya adalah lebih besar sama dengan. Artinya kalau ada tanda sama dengannya seperti ini, lebih besar sama dengan, angka 3, ya, itu termasuk dari penyelesaiannya, termasuk akar penyelesaiannya. Makanya ketika kita menggambar grafik, kalau tadi kita gambar grafiknya X lebih dari 5, kita mulainya setelah angka 5. Tapi karena di sini tandanya lebih besar sama dengan 3, artinya angka 3 masuk. Jadi kita mulai gambar grafiknya dari angka 3. Kita tarik garis. Oke, maaf. Kita tarik garis dulu. Terus ke arah kanan karena lebih besar, ya. Kemudian kita arsir daerah hasilnya. Nah, ini dia daerah hasilnya, ya. Jadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya merupakan penyelesaian dari persamaan 12 min X kurang dari sama dengan 9. Oke, seperti itu. Oke, itu saja materinya, ternyata sebentar, ya. Alhamdulillah, semoga kalian bisa paham. Kalau masih belum paham, silahkan diulang kembali videonya. Semoga kalian bisa paham setelah menonton video ini beberapa kali. Kemudian jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, sama-sama kita ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.